Karena ini besar sekali, Anda nggak bakal bisa melihat bola mata itu. Anda mesti biasanya keliling. Jadi yang penting patokannya mencari bola mata depan yang mana, belakang yang mana. Kan kalau depan itu dia khasnya ada kornea ya, ada kornea. Nah, Anda harus ikutin, cari tempat yang ada irisnya. Kalau masih ingat, nah ini nih, ini processus ciliaris yang hitam ini. Nah ini iris nih, yang melambai berwarna hitam ini di iris. Nah berarti kalau dia iris, di depannya adalah kornea. Ini kornea nih. Nah ini kornea, ini gambar kemarin, bagus kan? Dia punya lapisan stroma tuh berikat teratur, rapi, bening. Di atasnya epitel berlapis, di bawahnya satu lapis endotel ya. Masih ingat kan? Nah ini jadi di kornea, jadi patokannya ini di kornea nih. Kalau Anda ikutin kornea ini, dia melingkar ke satu bola mata, terus dia ke bawah. Nah, di bawahnya dikit ini ada iris. Ini iris. Jadi iris ini kan dia dengan dua sisi membentuk apa ini? Kosong ini. Ayo, antara dua irisnya apa yang tengah kosong ini? Pupil. Pupil jaringan apa? Rongga. Nah, jadi ini iris dibentuk oleh dari ciliary body ya, ini iris. Nah, berarti rongga di antara iris sama korneanya apa namanya? Bukan deh, itu yang celah antara ini. Kalau masih ingat pembagian bola mata depan anterior segmen sama posterior segmen, misalkan oleh lensa. Tapi kalau misalkan oleh iris apa namanya yang depannya? Anterior chamber sama posterior chamber. Jadi di depan iris ini anterior chamber, di belakang iris anterior chamber sampai ketemu lensa. Enggak mantap sih. Pusing gua ngeliatnya. Jadi kamu nggak bisa bedain mana anterior segmen, mana posterior. Cepet nih ya. Jadi ini iris. Nah, kalau kamu ikutin terus ke bawah, kamu ketemu processus ciliaris ini nih, tempat menggantung lensa itu yang kemarin ada namanya apa? Ligamen, tapi ligamennya kelihatan ya. Nah, ini semua yang merah-merah muda ini sklera ya, kan apa di depan tuh kornea ya. Nah, mulai ke belakang menjadi sklera deh. Lihat nggak coba perubahan warna dari bagus kuning menjadi agak mulai merah tua nih. Nah, jadi memang dia mulai padat, mulai nggak kelihatan, jadi dia nggak transparan lagi di sini dia. Jadi sklera yang berwarna putih itu. Nah, mulai di bawah dikit muncul nih, apa nih yang di bawah nih? Lapisan di bawahnya. Retina itu muncul. Jadi ini masih koroid semua, ciliaris. Nah, mulai di belakang muncul lapisan retina yang kecil ini. Tapi nanti kita bisa berbesar, Anda bisa lihat besar lagi untuk melihat detail retinanya. Nah ini. Jadi retina kemarin ada dua lapisan, yang pigmented layer sama yang neural layer. Yang pigmented itu dia bertempelan dengan koroid. Jadi yang coklat-coklat itu koroid, tapi sedikit ada yang hitam itu. Itu koroid ya. Itu kok. Jadi ini sklera, itu koroid. Nah yang hitam ini, garis ini di bawah koroid itu punya retina sebetulnya. Pigmented layer retina. Yang bawahnya ini neural layer retina. Ya. Anda bisa keliling cari terus sampai ketemu yang bagus. Nah ini makin belakang makin bagus ini, makin besar ya. Nah, jadi, nah ini kelihatan nih bagaimana retina itu lepas mulai nih, dari bagiannya. Jadi ini nih punya retina ya, bukan punya koroid. Yang itu yang koroid. Jadi ini pigmented layer dari retina. Nah itu kelihatan banget. Jadi yang garis itu punya retina. Hitam itu yang di atasnya itu koroid, yang di sini punya neural layer retina. Nah, cuma itu sih kalau gambar yang untuk referensi bola mata tanpa lensa. Jadi Anda bisa gambar retinanya, bisa gambar irisnya. Karena mau gambar satu mungkin susah karena dia terlalu besar ya. Nah, satu lagi, ini preparat sudah cukup. Tadi preparat baru warnanya agak redup, lebih minimalis ya. Ini preparat yang lama, warnanya lebih ngejreng-ngejreng gitu. Nah ini sama kayak tadi ya. Jadi yang di bawah itu retina, pigmented layer retina, ini koroid, ini sklera, sama, cuma warna beda dia. Nah ini juga sama, kamu kalau mau cari depannya mana, ikutin sampai ketemu
iris biasanya yang jadi patokan kita. Atau kali ini mungkin ada lensa nih, ini retina nih. Tapi retina udah lepas ya. Ini namanya ablasi retina tak sengaja nih. Nah, itu retinanya lepas dari bawahnya. Nah, ketemu sini berarti depan nih. Itu apa tadi? Profesor Aris, ini berarti iris, ya. Depannya iris. Nah, iris kan nempel dari mana Pak? Iris tuh. Itu apa tuh yang merah tuh? Lensa. Jadi itu lensa, itu iris. Di depannya berarti ada kornea kalau ke depan lagi. Nah, ini kornea. Nah, tapi di sini korneanya nggak bagus. Jadi kalau mau gambar kornea pakai yang tadi. Tapi kalau lensa oke, di sini ada. Di lensanya ini bukan katarak merusak ya warnanya. Ini lensa yang merah penuh ini. Nah, ini iris nih yang nempel di lensa. Depannya kornea. Nah, ini bisa tahu nih mana chamber-chambernya ketahuan. Berarti kalau ini di belakang lensa namanya posterior segment sampai ke sini. Sampai ke sini. Nah, ini yang bol-bol ini nih nanti nervus opticus di belakangnya ini. Oke, saya kira nggak aneh-aneh, cuma kornea. Sama juga ini besar. Kami mungkin pakai 4 kali cukup untuk gambar awal. Kalau mau full silakan ke 10 kali. Nah, ini gambar kemarin. Nah, ini. Ini koklea, tapi kalau besarnya terlalu besar kamu nggak bisa lihat ke bawah. Jadi ini koklea. Koklea itu masih ingat ada 3 ruangan? Skala vestibuli, skala media, skala timpani. Tempat di mana itunya reseptor khususnya di skala media. Di bawah organ namanya Timpani. organon corti itu, organ corti itu. Yang cembung itu. Ini nih, organ corti. Kalau mau bagus lagi, digedein lagi mungkin kelihatan membran tektorialnya yang ada kayak topi begitu. Ini namanya membran basilarisnya, ini membran pectoralisnya. Nah, ini vestibuli ya, skala vestibuli, ini membran di atasnya, ini sekarang skala timpani. Nah, skala vestibuli sama timpani di ujung dia ketemu. Masih ingat ya kemarin saya bilang kalau suara itu masuk, bagian dipakai buat bentuk, yang nggak habis diputar keluar lewat timpani ke rindo. Berarti kan di ujung skala vestibuli itu ketemu sama skala timpani dia. Kan bisa berpindah kan caranya kan? Namanya helicotrema di atas itu. Jadi di paling puncak dari kan dia kan seperti rumah siput ya. Gelundung ujungnya jadi kayak satu kan. Nah, ujung tuh skala vestibuli media bersatu dia. Media nggak bersatu, nggak pernah karena dia memang tempat tersembunyi. Bapak tempat di mana koklea ada. Jadi tempat di mana suara tadi kelebihan saya bilang akan dibelokkan ke skala timpani. Berarti kan dia berhubungan. Di ujung namanya helicotrema, kita nggak bilang kemarin, mau lupa. Jadi di daerah paling puncak ini kan dia bentuknya tadi begini apa yang itu dipotong begini. Yang paling puncak tuh vestibuli sama media ketemu. Jadi ini sama vestibuli sama timpani ketemu di ujung ya. Di ujung. Karena apa? Untuk membuang suara lebih tadi. Nah, itu namanya helicotrema ya. Daerah kosong yang tidak ada pembatasan lagi. Puncak, paling puncak itu. Yang di tengah-tengah dia. Ada gambar yang lain mungkin lebih bagusnya agak jelek ya helicotrema. Nah, yang tengah-tengah ini semua ini kita sebut mediolus namanya. Itu cuma istilah ya, bagian tengah mediolus. Tapi isinya apa? Itu saraf ya. Saraf nervus cochlearis. Nah, jadi di tengah-tengah koklea yang di tengah-tengah ini itu daerah mediolus sebesar itu namanya isinya adalah nervus cochlearis. Ya, nervus cochlearis. Jadi sekali lagi Anda fokus aja mencari ruang-ruangnya mana skala vestibuli, skala media, skala timpani, di mana letak organ kortinya di mana, tempat di mana hair cell berada. Lalu di puncaknya itu tidak ada pemisahan lagi antara vestibuli sama timpani, namanya helicotrema yang kosong di atas. Bagian tengah mediolus itu ada saraf-saraf serabut saraf nervus cochlearis. Nah, walaupun mungkin tidak jelas banget, kalau yang penting kita tahu lah dia ada di situ lah, di tempat serabut tadi. Kalau yang pinggir-pinggir itu ada seperti tulang-tulang rawan ya kan, masih kan kalian boni labirin. Jadi kalau yang pinggir-pinggir itu tulang rawannya ya, bagian boninya atau membranosnya itu biasanya. Nah, ini makin ke bawah makin kelihatan dia punya ini media.
jelas itu tuh bagus tuh untuk Ini itu kalau media. ini ya. Ini korti ya. Ini yang bawah, ini media. Ini korti. Timpani di bawah. Korti. Ini apa bagian atas yang lampu? Pasti puncak si media sama festival itu bakal gabung ya kata ini. Iya. Apa namanya nggak tahu ya. Harus ada nulis. Aku ini deh. Nah ya. Nah, itu ada korti ya. Korti, vestibuli, media, Timpani. Ya, dia pokoknya ketahuan dari sedikit pembatas antara masing-masing itu dia bisa dilihat dia. Nah nanti kita mungkin ada yang rapi, ada yang kurang rapi, mungkin ada bisa. Nah cuma itu ya berapa hari ini ya. Karena reproduksi